Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Maqasidus Shaum karya Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdis Salam. Masuki fasal ke-7 tentang mengikuti puasa Ramadan dengan 6 hari dari bulan Syawal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Mari kita baca dahulu. Al-faslu sabi'u, adapun fasal yang ke-7. Fi ittiba'i Ramadana bisitti min Syawali. Tentang mengikuti puasa Ramadan dengan 6 hari dari bulan Syawal. Artinya setelah puasa 30 hari atau 1 bulan penuh bulan Ramadan dan diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu bisittin min Syawalin, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka pahala itu seperti berpuasa sepanjang tahun. Siyamud dahri maknanya, maksudnya adalah pahala setara puasa 12 bulan penuh. Karena puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal dianggap melengkapi pahala tahunan. Hikmah puasa Syawal yaitu menyempurnakan pahala Ramadan, menunjukkan kesinambungan ibadah, tidak hanya berhenti di Ramadan dan mudah dilakukan karena hanya 6 hari di bulan berikutnya dan tidak memberatkan. Intinya, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan sangat dianjurkan dan membawa ganjaran besar setara puasa 1 tahun penuh. Wa innama kana kasiyamid dahri, dan sesungguhnya puasa 6 hari Syawal itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Li'annal hasanata bi'asyri amthaliha, karena setiap amal baik dibalas dengan 10 kali lipat. Fayuqabilu kulla yaumin bi'asyrati ayyamin. Maka setiap 1 hari puasa dihitung sebagai 10 hari pahalanya. Prinsip pahala di bulan Ramadan, setiap amal baik dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa 6 hari di bulan Syawal ditambah puasa Ramadan, yaitu puasa Ramadan 30, puasa Syawal 6 dikali 10, yaitu hasilnya 360 hari. Maka hampir setara puasa sepanjang tahun. Karena kita 1 tahun itu kurang lebih 360 hari. Intinya, alasan 6 hari puasa di bulan Syawal disebut setara puasa setahun adalah pahalanya yang berlipat-lipat dari setiap hari puasa sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita lanjut ke pasal berikutnya karena ini sangat dikit ya. Kita sambung saja. Al-faslu tsaminu, adapun pasal yang ke-8, fi shaumil mutlaqi, tentang puasa mutlak atau puasa sunnah yang tidak terbatas pada bulan Ramadan. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-shaimina was-shaimati, was-shaimina was-shaimati, yaitu orang-orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan. Makna ayat di atas menegaskan keutamaan puasa dan menyebut laki-laki dan perempuan yang berpuasa secara eksplisit. Adapun hikmahnya, puasa tidak terbatas pada satu jenis kelamin. Semua orang menunaikan puasa, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat pahala dan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, ayat ini menjadi dasar penghormatan dan keutamaan puasa bagi semua muslim yang menunaikannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abadin yasumu yauman fi sabilillahi, tiadalah seorang hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu anin nari sab'ina kharifan, kecuali Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 musim gugur atau 70 tahun karena hari ini atau karena puasanya. Menekankan niat ikhlas. Puasa dilakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk ria atau tujuan duniawi. Setiap puasa sunnah yang diniatkan ikhlas akan menjadi penjaga dari api neraka, meskipun hanya sehari. Perumpamaan masa yang panjang, yaitu 70 tahun, untuk menekankan besarnya pahala dan keutamaan dalam berpuasa. Intinya, puasa sunnah sehari saja yang diniatkan karena Allah membawa perlindungan besar dari neraka dan pahala yang sangat luas. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa hingga kami berkata, yasumu hatta nakula la yuftiru. Beliau hampir tidak berbuka atau tidak pernah makan. Wa yuftiru hatta nakula la yasumu. Dan beliau berbuka atau tidak berpuasa hingga kami berkata beliau hampir tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadana. Tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Penjelasannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa setiap hari sepanjang bulan kecuali pada bulan Ramadan. Tetapi puasa sunnahnya bervariasi. Kadang berpuasa
beberapa hari berturut-turut, kadang juga berbuka. Ini menunjukkan keseimbangan antara ibadah dan kebutuhan tubuh. Maka kita bisa ambil hikmah, yaitu tidak memberatkan diri sendiri. Tidak puasa sunnah, yaitu fleksibel sesuai kemampuan setiap orang. Menjadi teladan moderasi dalam beribadah. Wa qalat Mu'adzatul Adawiyatu, dan Mu'adz al-Adawiyah berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyamin. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 3 hari dari setiap bulan? Pertanyaan Mu'adz menyinggung puasa sunnah ayyamul bid, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan, yang biasa dilakukan Nabi SAW. Hikmahnya yaitu menekankan puasa sunnah yang teratur di luar Ramadan, menjadi teladan konsistensi ibadah dalam keseharian. Tapi kita perlu catat, hadis ini termasuk dalil sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Puasa ini tidak wajib, tetapi dianjurkan untuk menambah pahala dan menjaga disiplin diri. Qalat, dan dia berkata, na'am, ya. Fakultu laha, maka aku bertanya kepadanya, min ayyi ayyami syahri kana yasumu, dari hari-hari bulan yang mana beliau biasa berpuasa? Qalat, dia berkata, lam yakun yubali, beliau tidak memperhatikan atau tidak mempermasalahkannya. Min ayyi ayyami syahri, dari hari-hari bulan yang mana yasumu, beliau berpuasa. Nabi SAW tidak terikat dengan hari tertentu dalam puasa sunnah selain Ramadan. Menunjukkan fleksibilitas puasa mutlak atau puasa bebas. Hikmahnya, puasa sunnah bisa dilakukan di hari-hari yang mudah bagi seseorang. Menekankan niat dan konsistensi, bukan hanya tanggal tertentu. Ini berbeda dengan ayyamul bid, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan yang lebih teratur. Nabi Muhammad SAW tetap tidak mengikat diri secara kaku pada hari tertentu di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab.